Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Budila dalam pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sudah disiapkan buku paketnya anak-anak? Di sini Budila hanya menambahkan yang tidak ada di paket. Tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN yang pertama adalah mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menuliskan contoh sikap yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nanti Budila akan menjelaskan pada materi pembelajarannya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran IPA. IPA ini tujuannya adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dan mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari IPS adalah mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari mata pelajaran SBDP ini adalah mengidentifikasi berbagai contoh interval nada, menyanyikan nada sesuai interval, dan menyanyikan lagu Maryam Tomong. Kita mulai materi pembelajaran PKN. Ini tadi tentang hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contohnya, kalau hak di rumah itu memperoleh makan makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, nyaman saat belajar di rumah. Contoh hak di sekolah, memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, dan belajar dengan nyaman di sekolah. Kemudian contoh hak di masyarakat, bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Kalau di lingkungan rumah, ini kemampuan ekonomi keluarga. Kemudian aktivitas orang tua dan aktivitas lain di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selanjutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kalau di rumah, contohnya hak kita bermain dengan nyaman.
Setelah bermain, kita harus merapikan mainan yang berserakan di rumah agar rumah tetap terlihat bersih. Ya. Kemudian menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam sehingga esok paginya tidak bangun kesiangan. Kemudian kalau melihat TV dengan jarak yang terlalu dekat itu bisa merusak mata ya. Kemudian makan makanan sehat dan bergizi. Setelah makan ini piringnya itu dicuci sendiri ya. Bukan mama yang mencuci. Kamu coba dengan mencuci piring sendiri. Kemudian kalau di sekolah mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Jadi pada saat guru menerangkan, kalian itu harus mendengarkan supaya apa? Supaya kalian bisa menerima ilmunya dengan maksimal. Tidak boleh ngomong sendiri, ya. Kemudian membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Nah, ini tidak boleh gaduh kalau di perpustakaan. Ya. Kemudian bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Kemudian kalau di masyarakat, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan, sesuai usia kalian ya. Kemudian bermain sepeda tidak di jalan raya, tidak boleh di jalan raya karena bisa mengganggu pengguna jalan yang lain dan mengganggu keselamatan ya. Kemudian materi pembelajaran bahasa Indonesia ini membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Itu yang disebut teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ini apa? Memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, teks eksplanasi ini dalam satu paragraf itu adalah ada 3 unsur, mempunyai 3 unsur ya. Yang pertama, paragraf pertama ini terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan. Pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Kemudian paragraf kedua ini terdiri atas deretan penjelas atau isi yang berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian paragraf ketiga berisi penutup atau simpulan. Simpulan ini juga bisa berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks ya. Selanjutnya materi pembelajaran IPA. Nah, ini tentang komponen rangkaian listrik. Komponen rangkaian listrik ini ada 4 ya. Rangkaian listrik sederhana ya ada 4. Ada sumber listrik. Sumber listrik ini biasanya ini baterai. Baterai ini berfungsi menghasilkan menghasilkan listrik ya, menghasilkan listrik.
Arus listrik mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai ya. Kemudian ada konduktor listrik. Konduktor listrik ini adalah kabel listrik yang mengalirkan arus listrik. Kemudian ada alat listrik, contohnya lampu. Lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada saklar. Saklar ini fungsinya menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik ya. Ini saklar. Rangkaian listrik ini dibagi menjadi dua. Ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka ini salah satu komponen rangkaian tidak terhubung, itu dinamakan rangkaian terbuka. Kalau rangkaian tertutup, semua komponennya terhubung. Nah, rangkaian tertutup ini dibedakan menjadi dua. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri ini, rangkaian listrik dipasang secara seri dan tidak bercabang. Seri ini berurutan ya. Kemudian yang kedua adalah jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contohnya adalah senter. Berikut ini contoh dari rangkaian sederhana, rangkaian seri ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada 4 komponen, ada baterai, ada kabel listrik, kemudian ada lampu, dan ini ada saklarnya. Ini contoh gambar rangkaian seri. Pemasangan lampunya kalian lihat ini ya, secara seri ya, berderet atau berjajar. Selanjutnya materi pembelajaran IPS. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Contohnya penemuan barunya apa saja? Nah, ini sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Namun setelah ada listrik, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Contoh, kalau dulu belum ada listrik, kalau mau menanak nasi kan menggunakan kompor ya. Ada yang menggunakan kompor dari kayu itu. Kalau sekarang sudah ada listrik, sudah ada magicom. Nah, lebih cepat, lebih mudah ya. Kemudian penemuan baru dalam bidang komunikasi. Contohnya adalah telepon atau smartphone yang menghubungkan manusia dalam berbagai wilayah. Ini komunikasi tanpa jarak, tanpa waktu ya. Kita bisa langsung mendengar suara saudara kita yang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri dengan cepat. Kemudian penemuan baru dalam bidang transportasi, mobil, motor, bis, kereta api, pesawat ya.
Ini memudahkan masyarakat dapat bepergian kemana saja dan kapan saja dengan mudah tentunya. Itu contoh penemuan yang bisa mengubah perilaku, sikap, nilai masyarakat. Selanjutnya adalah materi pembelajaran untuk SBDP. Kita belajar tentang nada, jarak, dan not angka. Nada merupakan bunyi beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda, ya. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Jaraknya itu disebut interval nada. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Nada ini contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu kan berbeda-beda ya, memiliki tinggi dan rendah. Kemudian notnya ini biasanya, nah ini notasi angka. Do ini biasanya simbolnya ini angka 1 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti 1, re ini 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7, dan do ini 1 ada titiknya di atasnya. Nah, jarak antar nada. Nah, ini notnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini jaraknya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi jaraknya do ke re ini 1. Re ke mi ini 1. Mi ke fa ini setengah, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan jaraknya re ke fa misalkan. Jadi jaraknya di sini dihitung dari re ke mi ini 1, dari mi ke fa ini setengah. Berarti jarak re ke mi itu 1 setengah. Misalkan jaraknya fa ke la, fa sol la, berarti kan dari fa ke sol ini 1. Dari sol ke la ini 1, berarti jarak nada fa ke la ini 2 ya. 1 ditambah 1 ini 2, dan seterusnya. Nah ini ada nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1 setengah, dan 2. Sudah Budila kasih contohnya. Nah ini jarak setengah nada, ini contoh nadanya adalah mi ke fa dan si ke do. Kemudian kalau satu nada ini do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la ke si. Kalau satu setengah nada ini re ke fa, la ke do, dan mi ke sol. Kalau dua nada ini do ke mi, fa ke la, dan sol ke si. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu semangat belajarnya dan tetap semangat belajar di rumah. Sekian dari Budila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.